Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang rasanya Bapak dapat bertemu kembali dengan anakku sekalian pada proses pembelajaran daring untuk mata pelajaran IPA di kelas 8. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini di pertemuan yang ketiga ini, Bapak akan menjelaskan tentang beberapa soal yang berkaitan dengan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, karena ini merupakan penjelasan tentang penyelesaian soal-soal, maka Bapak mohon agar anakku sekalian menyimaknya dengan sangat baik, agar nanti bisa dipahami dan mudah dimengerti. Demikian, yuk kita saksikan sama-sama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan soal materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Soal pilihan ganda. Soal nomor 1. Rambut atau bulu akar hanya terdapat pada bagian akar yang masih muda, yang merupakan penonjolan atau diferensiasi dari jaringan. Apakah A. korteks, B. epidermis, C. endodermis, atau D. silinder pusat? Jawaban yang benar adalah B. epidermis. Berikutnya soal nomor 2. Umur pohon dapat dilihat dari garis-garis yang menunjukkan hasil kegiatan dari suatu masa pertumbuhan. Garis-garis itu disebut apakah A. silem, B. velogen, C. parengkim kayu, atau D. lingkaran tahun? Jawaban yang benar adalah D. lingkaran tahun. Soal berikutnya soal nomor 3. Perbedaan berkas pengangkut pada batang monokotil dengan batang dikotil adalah apakah A. berkas pengangkut pada dikotil tidak memiliki kambium, B. berkas pengangkut pada monokotil tersusun beraturan, C. berkas pengangkut pada dikotil tersusun tidak beraturan, atau D. berkas pengangkut pada dikotil dipisahkan oleh kambium? Jawaban yang benar adalah D. berkas pengangkut pada dikotil dipisahkan oleh kambium. Jadi perbedaan utama antara berkas pengangkut dikotil dan monokotil adalah kambiumnya. Berikutnya soal nomor 4. Perhatikan anatomi daun berikut ini. Ini adalah anatomi daun. Jaringan yang ditunjukkan oleh huruf X bagian ini merupakan salah satu jaringan penyusun daun. Jaringan X disebut jaringan titik-titik dan berfungsi untuk titik-titik. Apakah A. palisade berperan dalam fotosintesis, B. palisade berperan dalam pengangkutan air, C. bunga karang berperan dalam fotosintesis, atau D. bunga karang berperan dalam pengangkutan air? Jawaban yang benar adalah A. X adalah jaringan palisade berfungsi untuk berperan dalam fotosintesis. Berikutnya soal nomor 5. Perhatikan gambar anatomi akar berikut ini. Ini adalah gambar anatomi akar. Berdasarkan gambar, fungsi dari struktur X adalah apakah A. melindungi akar ketika menembus tanah, B. mengangkut air dan unsur hara dari tanah, C. menopang pohon untuk tetap dapat berdiri, atau D. memperluas daerah penyerapan air dan unsur hara dari tanah? Jawaban yang benar adalah D. memperluas daerah penyerapan air dan unsur hara dari tanah. Jadi yang ditunjukkan oleh gambar X ini adalah rambut akar. Fungsinya memperluas daerah penyerapan air termasuk unsur hara dari tanah. Berikutnya soal nomor 6. Berikut ini bagian-bagian akar yang dilalui oleh air tanah secara berturut-turut adalah apakah A. epidermis rambut akar, parenkim, endodermis, kemudian silem akar, B. epidermis rambut akar, endodermis, parenkim, silem akar, atau C. epidermis rambut akar, kambium, parenkim, silem akar, atau D. kulit luar, kambium, endodermis, silem akar? Jawaban yang benar adalah
A. Epidermis rambut akar, parenkim, endodermis, kemudian xilem akar. Berikutnya soal nomor 7. Sehelai daun ditutupi sebagian dengan kertas timah, lalu diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari selama 24 jam. Daun tersebut kemudian dipetik dan dilakukan uji iodium pada permukaan atas daun. Proses tersebut merupakan cara untuk apakah A. mengetahui bahwa hasil fotosintesis adalah amilum, B. mengetahui bahwa klorofil diperlukan dalam fotosintesis, C. mengetahui bahwa pada fotosintesis terbentuk gas oksigen, atau D. mengetahui bahwa amilum terdapat pada seluruh bagian daun. Jawaban yang benar adalah A. mengetahui bahwa hasil fotosintesis adalah amilum. Jadi perlu kita ingat bahwa salah satu fungsi dari cairan iodium adalah untuk menguji kandungan amilum atau kandungan karbohidrat pada suatu zat. Pada percobaan ini, pada saat daun ditetesi dengan iodin atau iodium, bagian yang sebelumnya tertutup oleh kertas timah itu tetap pucat, sedangkan yang tidak tertutup warnanya menjadi biru kehitaman. Dan daun yang ditutupi sehingga disimpulkan bahwa daun yang tidak ditutupi kertas timah mengandung amilum, sehingga dapat disimpulkan bahwa daun yang terkena cahaya matahari itu terjadi proses fotosintesis, sedangkan yang tidak terkena cahaya matahari tidak terjadi proses fotosintesis. Pada bagian yang tidak ditutupi kertas timah terdapat amilum, hasil dari fotosintesis, sedangkan pada bagian daun yang ditutupi kertas timah tidak terdapat amilum. Dan amilum ini merupakan salah satu hasil dari fotosintesis. Berikutnya, soal nomor 8. Perhatikan gambar. Bagian yang berfungsi sebagai jaringan pengangkut ditunjukkan pada bagian bernomor apakah A1 dan 3, B2 dan 5, C3 dan 4, D3 dan 5. Jawaban yang benar adalah C3 dan 4. Di bagian ini adalah berkas pengangkut. Jadi bagian-bagiannya bisa kita lihat, yaitu xilem dan phloem. Xilem dan phloem adalah berkas pengangkut. Berikutnya, soal nomor 9. Berikut ini merupakan teknologi yang terinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi dalam daun adalah apakah A. panel surya, B. alat pemurnian air, C. light dependent resistor, atau D. lapisan pengilap cat mobil. Jawaban yang benar adalah C. light dependent resistor. Jadi kalau kita lihat di jalanan, lampu jalanan dan sensor cahaya, istilahnya light dependent resistor, biasa kita lihat lampu-lampu di pinggir jalan kalau malam hari dia mampu menyala sendiri, kemudian siang hari akan padam sendiri. Jadi sistem ini dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut dengan fotoresistor. Fotoresistor ini biasa disebut light dependent resistor dan memiliki saklar pengatur on dan off. Fotoresistor ini, yang ini, bagian dalam fotoresistor, mampu mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Dan fotoresistor ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang bisa diubah nilai hambatannya melalui penyinaran matahari, melalui cahaya matahari. Jadi hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya. Dengan kata lain, jika terdapat cahaya, alat ini mampu menghantarkan listrik. Jadi cara kerjanya, saat menjelang pagi, sinar matahari ini akan mengenai fotoresistor, menyebabkan listrik mengalir menuju saklar. Aktifnya saklar ini malah akan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerangan jalan menjadi mati. Jadi yang dimatikan adalah saklarnya. Kemudian saat menjelang malam, aliran listrik
aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor ini, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir menuju saklar. Akibatnya saklar berada dalam kondisi on, sehingga lampu penerang ini akan menyala. Dan mekanisme pada lampu penerang ini terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi pada tumbuhan, yaitu pada stomata kaktus yang unik yang mampu membuka dan menutup stomatanya akibat dukungan aktivitas sel penjaga stomata terhadap cahaya matahari. Berikutnya soal nomor 10. Lapisan pelindung pada daun tumbuhan yang menginspirasi pembuatan lapisan pengilap cat mobil adalah apakah A. Phloem, B. Cuticula, C. Endodermis, atau D. Rambut akar? Jawaban yang benar adalah B. Cuticula. Jadi lapisan pelindung pada daun tumbuhan yang disebut cuticula menjadi inspirasi dalam pembuatan lapisan pengilap cat mobil. Baik, soal nomor 10 ini adalah soal terakhir untuk soal pilihan ganda. Kita lanjut ke bagian berikutnya, soal uraian. Soal uraian, soal nomor 1. Berdasarkan hasil pengamatan kamu pada saat mengamati struktur anatomi batang pada kacang tanah dan jagung, jawablah pertanyaan berikut. Ini hasil pengamatan struktur batang tumbuhan pada batang kacang dan jagung, dikotil dan monokotil. A. Jelaskan perbedaan struktur jaringan dari kedua batang tersebut. B. Berdasarkan ciri-cirinya, termasuk kelompok tumbuhan apakah jagung dan kacang tanah. Alternatif jawaban, jadi morfologi batang kacang tanah, yaitu batang berkayu dan bercabang, memiliki kambium, susunan xilem dan phloem teratur dalam lingkaran. Strukturnya ini kacang. Kemudian morfologi batang jagung, yaitu batang tidak berkayu dan tidak bercabang, tidak memiliki kambium, susunan xilem dan phloem tidak beraturan tersebar. Kemudian berdasarkan ciri ini, maka tumbuhan jagung masuk dalam monokotil dan kacang tanah masuk dalam dikotil. Ingat, salah satu sifat utama tumbuhan dikotil pada anatominya adalah memiliki kambium, kemudian batangnya berkayu dan bercabang. Baik, kita masuk ke soal berikutnya, soal uraian nomor 2. Fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana yang dilakukan oleh tumbuhan. Sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Jadi 3 hal yang mempengaruhi proses fotosintesis adalah intensitas cahaya matahari atau cahaya matahari dan kadar karbon dioksida. Berikutnya soal nomor 3. Akar pada tumbuhan berfungsi sebagai penopang tumbuhan untuk tumbuh. Namun pada beberapa tumbuhan, akar termodifikasi membentuk fungsi khusus. Sebutkan 3 macam jenis akar yang termodifikasi disertai dengan contoh tumbuhannya. Jadi 3 macam jenis akar yang termodifikasi khusus. Contohnya 1, akar penyimpan pada singkong, wortel. Seperti ini dia menyimpan cadangan makanan. Akar isap pada anggrek. Dan akar tunjang pada tanaman bakau. Berikutnya soal nomor 4. Pada suatu pengamatan percobaan tentang fotosintesis, ditemukan data sebagai berikut. Setelah ditetesi larutan kalium iodida, kondisinya seperti pada gambar. A. Jelaskan pada bagian daun yang mana terjadi fotosintesis dan buktikan berdasarkan data pengamatan tersebut. B. Apa fungsi dari memasukkan daun yang akan diuji pada air mendidih? C. Apa fungsi dari penggunaan alkohol dalam proses pengujian daun yang mengalami fotosintesis? Jadi pada praktikum, daun yang ditutup
tidak mendapatkan cahaya matahari sehingga tidak terjadi fotosintesis. Jadi pada daun itu tidak terjadi fotosintesis, bagian yang tertutup ini. Akibatnya pada saat ditetesi dengan larutan iodium, daun tidak berubah warna karena tidak dihasilkan karbohidrat pada daun tersebut. Fotosintesis memerlukan karbon dioksida, air, dan cahaya matahari untuk mengubah menjadi oksigen dan karbon dioksida. Berbeda dengan daun yang dibuka. Setelah ditetes iodium, warna berubah menjadi biru kehitaman, menandakan terdapat karbohidrat pada daun. Proses fotosintesis terjadi pada daun tersebut. Kemudian fungsi memasukkan daun yang akan diuji pada air mendidih adalah untuk membunuh kuman-kuman yang ada pada daun dan mematikan sel-sel pada tumbuhan. Sementara fungsi penggunaan alkohol dalam proses pengujian daun yang mengalami fotosintesis adalah untuk melarutkan klorofil yang ada pada daun. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Tumbuhan membutuhkan berbagai bahan untuk fotosintesis. Salah satunya adalah air yang bergerak dari akar sampai ke ujung daun. A. Bagaimanakah cara air yang diserap dari tanah dapat sampai ke daun paling atas? B. Bagian tubuh tumbuhan manakah yang berperan? Jadi cara air yang diserap dari tanah bisa sampai ke daun. Jadi air itu akan diserap oleh akar dengan cara difusi melalui rambut-rambut akar menuju korteks. Jadi ingat, difusi itu adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Dalam hal ini air diserap oleh akar dengan cara difusi. Air berdifusi berpindah menuju akar. Jadi kemudian dia akan melewati pita Kaspari dan memasuki silem akar. Jadi setelah air diserap melalui rambut akar menuju korteks lewat pita Kaspari dan masuk ke silem pada bagian akar, karena batang juga ada silem. Kemudian air itu bergerak menuju silem batang, dari silem akar bergerak menuju silem batang, dan selanjutnya menuju silem daun. Dari silem daun, air akan berosmosis masuk ke dalam sel parenkim. Jadi osmosis kebalikan dari difusi tadi. Jadi berosmosis masuk ke dalam sel parenkim palisade dan sel spons untuk keperluan fotosintesis. Jadi ini memang fungsi silem yang membedakan antara flum. Kalau silem itu mengantarkan air-air mineral dari akar menuju daun. Sementara flum, untuk jaringan flum itu fungsinya adalah hasil fotosintesis disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian bagian tubuh tumbuhan yang berperan adalah rambut akar, sudah disebutkan, korteks akar, dan silem. Baik, nomor 5 ini adalah nomor terakhir untuk soal uraian. Demikian pembahasan soal untuk materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.